Shalom, seluruh jemaat Bek Munto, Tanjula dan Pelangas. Selamat berjumpa di hari Minggu ini sekalipun hanya melalui video. Kita bersyukur sampai saat ini kita dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Percaya bahwa kalau sampai saat ini Tuhan melindungi dan memelihara kita, selanjutnya dalam kehidupan kita pasti dalam kedaulatan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga apapun yang sedang terjadi di dunia ini, kita percaya di balik semuanya ada rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Itu sebabnya kalau kita mendengar kabar-kabar sekarang ini, dimanapun berada, banyak tanggapan, banyak statement tentang virus corona. Namun sebagai orang yang percaya, lebih baik kita menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan, dengan pengendalian Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, tetap punya iman, punya pikiran positif bahwa ada kebaikan Tuhan di sana. Sebab pada saat kita mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kelemahan dalam mendengar kabar-kabar sekarang ini, akan mempengaruhi kehidupan kita, baik kesehatan kita maupun hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu sekalian, baik jemaat Munto, Tanjula dan Pelangas, mari kita lebih lagi melalui peristiwa ini, kita lebih semangat lagi mencari Tuhan. Karena kita percaya dengan pencarian kita akan Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita, Tuhan pasti akan melindungi kita, sehingga semua hal yang menakutkan dijauhkan bagi kita. Kita tahu bahwa dalam himbauan pemerintah maupun pemimpin gereja, di mana untuk sekarang ini akan dilakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan kita percaya itu semua adalah kebaikan kita, karena itu kita harus mentaati, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati kita, sekalipun berada di rumah. Biarlah kita kumpulkan keluarga kita untuk kita bisa datang memuji dan menyembah Tuhan, sekalipun dalam kumpulan yang kecil. Karena di mana kita berada saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, kita percaya Tuhan hadir melawat setiap kita. Tidak ada jalan keluar yang kita bisa lakukan di zaman sekarang ini selain meminta pertolongan dari Tuhan. Kita percaya bahwa kalau para tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pertolongan Tuhan, Allah yang sama juga akan menolong setiap kita dalam setiap kesulitan yang sedang terjadi di dunia ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu sekalian, mari tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah, lakukanlah itu dengan sepenuh hati kita. Kita tidak tahu berapa lama waktu ke depan kita akan melakukan ini. Tetapi apabila kita melakukannya dengan sepenuh hati kita, sekalipun berada di rumah, kita percaya Tuhan hadir melawat setiap kita, bahkan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, sehingga kita tidak takut menghadapi keadaan dunia sekarang yang sedang bergelora. Sekalipun banyak berita-berita yang mungkin melemahkan, banyak berita-berita yang bisa mengganggu kita, tetapi apabila kita fokus kepada Tuhan, kita percaya kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kemerdekaan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan mengalami pemeliharaan karena hidup kita dalam kedaulatan Tuhan. Baik, untuk saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini, sehingga setiap kita punya kekuatan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan. Bahkan firman Tuhan itu pada saat kita melakukannya, di situ kekuatan kita sebagai orang percaya. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 21, perikopnya adalah dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam ayat firman Tuhan ini menggambarkan rumah iman kita. Melalui kondisi dunia sekarang ini yang begitu bergelora, ini akan menguji kekuatan iman kita, rumah iman kita. Apakah saat dilanda banjir, badai, hujan, apakah tetap kokoh, apakah tetap kuat rumah iman kita, ataukah sebaliknya kita salah mendasari iman kita sehingga kita punya iman yang lemah, iman yang rapuh, sehingga mendengar dunia yang sedang bergelora ini, akhirnya kita mengalami keputusasaan, ketakutan dan kekhawatiran. Tapi pada saat kita mendasarkan iman kita pada kebenaran firman, di mana kita banyak mendengar firman, banyak merenungkan firman dan melakukannya, disinilah letak kekuatan kita, sehingga dalam ujian iman ini kita tetap teguh, kita tetap kuat, karena bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh kekuatan Tuhan yang tidak terbatas yang akan menyertai kita. Karena itu mari setiap kita dasarkan iman kita pada dasar yang benar. Iman yang benar, iman yang teguh adalah orang yang mendengar, merenungkan firman dan melakukannya dalam kehidupannya, sehingga semua kekhawatiran, semua hal yang negatif kita bisa atasi oleh karena kekuatan Tuhan. Ada banyak hal yang kita lalui sekarang ini. Terkadang mungkin ke depannya, kalau virus corona ini akan terus Tuhan izinkan terjadi dalam 2-3 bulan, ataukah 5 bulan, atau berapa bulan ke depan, akan berpengaruh kepada situasi ekonomi. Tentu akan mengalami yang namanya gangguan ekonomi. Jadi mungkin saja semuanya akan terhenti, dan itu akan membuat sesuatu yang sangat menakutkan. Jadi karena itu mari kita dasarkan hidup kita pada kebenaran firman, sehingga kalaupun ini akan berlanjut, Tuhan izinkan, tetapi umat Tuhan pasti dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan juga. Dan saat kita menghadapi situasi seperti ini, kita memiliki gembala yang baik. Dan gembala yang baik adalah Tuhan sendiri. Saya ambil dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di sana berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun, di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam kekurangan. Dia pasti memelihara kita. Sebagai gembala, Dia melindungi kita dari segala serangan-serangan daripada iblis, serangan-serangan hal yang merugikan kita, serangan-serangan yang akan mengganggu kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang akan memelihara kita. Karena itu kita percaya
bahwa firman Tuhan ya dan amin, apa yang kita renungkan, apa yang kita lakukan akan terjadi dalam kehidupan kita, karena Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sehingga pada saat kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang Dia inginkan, kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita percaya janji Tuhan pasti akan terjadi. Walaupun kedepannya virus corona terus masih terjadi dan terjadi kelaparan, kita percaya sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel kurang lebih 40 tahun dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Israel. Mereka tidak bekerja, tetapi Tuhan menyiapkan makanan buat mereka, mana surga. Demikian setiap kita. Kalau ada gangguan ekonomi ke depannya, kita percaya, kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia pasti akan memberkati kita, melindungi kita, sehingga kita terus nikmati keamanan, ketentraman, dan berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam setiap hidup kita. Mari tetap kompak dalam keluarga kita, mari jaga hati kita, jangan sampai kita terpengaruh saling menyalahkan dalam menghadapi hal ini. Tapi mari setialah sama Tuhan, kita percaya jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, pertolongan Tuhan adalah pertolongan terbaik. Manusia terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Sebab itu mari di hari Minggu ini kita tetap semangat mencari Tuhan. Dan saya berharap sebagai gembala, mari renungkan firman Tuhan ini. Kita tetap yakin bahwa firman Tuhan ya dan amin, apa yang kita dengar dan renungkan, inilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita sampai kita hidup dalam kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kami. Engkau Tuhan yang menghargai iman kami. Karena itu tambahkan iman kami. Ajarkan kami tetap setia melakukan firman-Mu. Dan kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Tidak akan membiarkan kami kekurangan. Tidak akan membiarkan kami mengalami hal-hal yang sangat pahit dan sangat menyakitkan. Karena kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, yang bertanggung jawab, yang berdaulat dalam kehidupan kami. Sehingga apapun pergumulan kami tetap yakin Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Sebab itu saat ini hamba serahkan seluruh jemaat-Mu, Manto, Tanjul, dan Pelangas, biarlah dalam melindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, kuasa dari yang melindungi, kuasa dari yang membentengi, pasukan malaikat surga yang menjaga, sehingga semua hal yang berbahaya, semua serangan virus yang saat ini merajalela, semua dilalukan dalam kehidupan kami, karena kekuatan kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa dunia ini. Sebab itu hamba-Mu berdoa, lindungi setiap anak-anak-Mu, lindungi mereka dari orang tua sampai kepada anak-anak. Semua hal yang jahat, semua hal yang buruk dilalukan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka dalam perlindungan seutuhnya, dalam perlindungan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, baik di Untuk Tanjul dan Pelangas. Berkati baik kekuatan kesehatan mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati semuanya. Biarlah segala yang terbaik dilimpahkan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta Tuhan Roh Kudus terus menyertai kita, memelihara kita, melindungi kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.